Banjir bandang merusak rumah warga dan menyeret 3 kendaraan. Banjir terjang ratusan rumah, warga berjibaku selamatkan diri dan barang berharga mereka. Kebakaran di... Ledakan iringi kebakaran rumah berlantai 3 hingga warga panik. Sidang putusan kasus tawuran anak di bawah umur berujung kericuhan. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menjumpai Anda di Fokus Pagi kali ini, Jumat 4 November 2022. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, sidang putusan kasus tawuran anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Bekasi pada Kamis petang diwarnai kericuhan. Pihak keluarga 2 terdakwa yang tak terima atas putusan majelis hakim mengamuk dan nyaris adu jotos dengan petugas kepolisian. Keluarga 2 terdakwa kasus pidana tawuran yang mengakibatkan korban meninggal dunia ini emosi usai majelis hakim memutus kedua terdakwa berinisial SA dan AS yang masih berstatus sebagai pelajar SMP dengan hukuman 5 tahun penjara di kantor Pengadilan Negeri Kota Bekasi Kamis petang. Keluarga terdakwa yang kecewa menangis histeris usai mendengar putusan hakim. Bahkan, nenek salah satu terdakwa nyaris pingsan. Pihak keluarga terdakwa menuding penyidik dan jaksa telah ternoda dengan bersikap tidak netral. Kuasa hukum kedua terdakwa menilai bahwa putusan majelis hakim sangat mengecewakan. Pihaknya mempertanyakan kemana 20 tersangka lainnya yang justru dilepas. Pihak terdakwa akan melakukan upaya banding. Kecewa karena memang selain juga penjatuhan hukuman, kemana 20 orang lagi? Kalaupun memang 20 orang ikut serta, di sana pun juga ada hukuman terkait mereka. Kemana mereka 20 orang ini? Di mana keadilan menurut keluarga? Diketahui, tawuran antar 2 kelompok remaja yang masih berstatus pelajar terjadi di wilayah Kayuringin, Bekasi Barat beberapa waktu lalu. Usai terjadi korban, terdakwa bersama 20 temannya diamankan oleh pihak kepolisian. Namun dalam perjalanan, hanya 2 anak yang kasusnya berlanjut dan dijadikan terdakwa hingga disidangkan. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa pengeroyokan yang diduga dilakukan geng motor terhadap pengendara yang melintas kembali terjadi di Bandung, Jawa Barat. Aksi para pelaku ini terbilang sadis karena tidak segan-segan untuk melukai dan merampas harta milik korbannya. Inilah video rekaman CCTV saat detik-detik sekelompok orang yang diduga geng motor menyerang pengendara lain di persimpangan Taman Pramuka, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain itu, gerombolan tersebut juga terlihat membawa sebuah senjata api dan juga senjata tajam berupa golok untuk mengeroyok pengendara sepeda motor yang melintas. Aksi para pelaku juga terbilang sadis karena tidak segan-segan untuk melukai dan merampas harta milik korban. Awas kelihatan ya. Awas. Aman. Menurut warga sekitar, gerombolan geng motor yang melintas di kawasan ini memang sering terjadi. Ditambah lagi kondisi jalan yang sepi serta minimnya patroli dari petugas membuat para pelaku leluasa melancarkan aksinya. Nggak ada, cuma setelah itu baru dengar ada pengeroyokan. Itu tuh kapan berarti Kang pengeroyokan? Malam minggu sekitar jam 1-an ya. Jam 1 malam berarti. Ya, termasuk malam juga. Warga
Warga berharap aparat kepolisian dapat melaksanakan patroli rutin di kawasan tersebut dan para pelaku bisa segera ditangkap agar tidak meresahkan warga dan pengendara yang melintas. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Diduga dipicu rebutan lahan parkir, sekelompok orang menyerang sejumlah juru parkir di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Peristiwa yang terekam CCTV itu mengakibatkan seorang juru parkir menderita luka sabetan senjata tajam di bagian punggungnya. Rekaman CCTV ini memperlihatkan sekelompok pria dengan membawa senjata tajam mendatangi sebuah area parkir di kawasan Talang Kelapa, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Mereka menyerang secara brutal 3 juru parkir yang berada di lokasi. Meski ketiga juru parkir sempat melarikan diri, namun satu orang terkena sabetan senjata tajam hingga menderita luka di punggungnya. Ibu korban yang mendengar putranya menjadi korban keberingasan sejumlah preman itu menangis histeris ketika datang ke kantor polisi. Diduga aksi penyerangan ini terjadi lantaran rebutan lahan parkir. Motifnya yaitu terjadi kesalahan atau tumpang tindihnya suatu SK. Hingga SK yang lama semestinya masih tetap berjalan ditindih lagi oleh SK yang baru, hingga kedua juru parkir yang ada di Banyu Asin ini bertikai. Kasus ini telah dilaporkan korban ke aparat kepolisian sektor Talang Kelapa. Dan korban berharap polisi dapat segera memproses laporannya dan menangkap para pelaku yang sudah sangat meresahkan. Pihak kepolisian mengaku tengah memburu pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Seorang tukang las luka bakar di bagian kedua kaki dan lehernya akibat gas karbit bocor dan meledak di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Kejadian serupa menerpa seorang kakek berusia 69 tahun yang juga luka bakar terkena semburan api dari kebocoran gas LPG. Sesaat ledakan terjadi langsung membuat warga panik. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, api langsung menyembur dari salah satu rumah warga di Jalan Taman Sari, Jakarta Barat. Petugas Polsek Taman Sari langsung memeriksa dan olah tempat kejadian perkara serta memberikan garis polisi di sekitar lokasi ledakan. Dugaan sementara kebocoran gas LPG jadi penyebab kejadian ini. Seorang penghuni rumah berusia 69 tahun mengalami luka bakar di bagian tangan, kaki, dan wajahnya saat kejadian korban tengah memasak di dalam rumah. Dari menurut keterangan lagi memasak, kemudian dari mungkin terjadi kebocoran, ini masih di dalam. Nah, sementara di Tambora, Jakarta Barat, seorang tukang las terbaring lemah dan harus menjalani perawatan medis di puskesmas akibat sejumlah luka bakar yang mendera tubuhnya. Korban berusia 53 tahun terkena ledakan tabung gas karbit yang bocor saat hendak mengelas di kawasan Jalan Tanah Sereal. Sebuah rumah bertingkat 3 lantai di kawasan Teluk Gong, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis malam terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diduga penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik di lantai atas rumah. Kobaran api yang diwarnai dengan adanya beberapa kali ledakan ini terjadi di sebuah rumah berlantai 3 di Jalan Teluk Gong Selatan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis malam. Diketahui api pertama kali muncul dari ruangan yang berada di lantai atas. Api kian membesar mengingat di ruangan tersebut banyaknya material bahan yang mudah terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Ya, jadi informasi dari pos kami ke Strubong ada laporan dari warga bahwa ada salah satu rumah yang terbakar tepatnya di lantai 3. Lantai 3 dalam rumah yang dimana tadi saya melihat isinya itu tumpukan pakaian-pakaian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran di kawasan padat penduduk ini. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta.
Kepulan asap disusul kobaran api tiba-tiba di atas plafon stasiun pengisian bahan bakar Wates Kulon Progo, Yogyakarta pada Kamis malam. Warga yang hendak mengisi bahan bakar di SPBU tersebut seketika berhamburan menyelamatkan diri takut terkena ledakan. Dikabarkan hari ini ada kebakaran menyala api di pom bensin Wates. Suasana di stasiun pengisian bahan bakar umum Wates Kulon Progo, Yogyakarta ini seketika tegang setelah kepulan asap disertai nyala api tiba-tiba muncul dari atap limun SPBU itu. Sejumlah pengendara kendaraan yang tengah antri menunggu giliran mengisi BBM pun sontak berhamburan menjauh lantaran khawatir api membesar dan menimbulkan ledakan. Itu kemungkinan konslet listrik dengan kabel ini. Kayaknya tadi siang itu kayaknya diganti lampunya sama kabelnya. Terus ini plafon penutupnya itu yang tadi yang apinya kayak besar itu. Berarti yang terbakar itu lampu beserta plafonnya ya Pak ya? Petugas SPBU berusaha mematikan api dengan alat pemadam portable, namun usaha mereka tak membuahkan hasil. Tak lama berselang beberapa unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Petugas terpaksa menjebol atap untuk memeriksa arah rambatan api dan penyebab kebakaran. Sementara kan ya nanti mungkin ada kejelasan yang lebih jelas, tapi sementara diduga karena ada sisa gulungan kabel yang ditaruh di atap. Berarti dugaan sementara korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian hingga akhirnya situasi SPBU dinyatakan aman. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kulon Progo, Yogyakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hujan deras yang mengguyur kota Bogor menyebabkan tebing setinggi 20 meter di Kampung Parung, Banteng, Kamis sore runtuh. Akibatnya sejumlah pohon tumbang hingga menimpa bangunan dan membuat 4 sepeda motor nyaris terperosok ke aliran sungai. Tumpukan sampah warga Gang Kosasih, Kelurahan Cikaret, Kota Bogor nampak terbawa banjir hingga menutup ruas jalan usai hujan deras melanda Kota Bogor. Sementara itu, 3 bangunan semi permanen ini porak-poranda tertimpa pohon yang tumbang usai tebing setinggi 20 meter di Kampung Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, longsor Kamis sore. Peristiwa ini juga mengakibatkan 4 sepeda motor rusak parah hingga terperosok nyaris masuk ke aliran Sungai Kalibaru. Petugas tim SAR gabungan langsung mengevakuasi sepeda motor menggunakan mobil BPBD. Peristiwa ini terjadi usai Kota Bogor dilanda hujan deras dengan intensitas tinggi selama lebih dari 1 jam. Jadi posisi pohon itu memang di pinggiran sungai, dan itu yang mengakibatkan akhirnya tanah pun tergerus jadi longsor. Usai berjibaku selama 2 jam, petugas berhasil mengangkat seluruh sepeda motor yang terjerembab. Meski tidak ada korban, petugas mengimbau agar warga waspada untuk menghindari area bibir sungai yang berpotensi terjadinya longsor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, sedikitnya 3 perahu nelayan karam akibat diterjang ombak di perairan selatan Jember, Jawa Timur. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, namun 3 perahu mengalami kerusakan parah, bahkan 1 diantaranya hancur. Cuaca buruk melanda kawasan perairan selatan Pantai Puger, Jember, Jawa Timur. Ombak setinggi 3 meter mengakibatkan sedikitnya 3 perahu nelayan karam saat melintas di kawasan Pelawangan yang menjadi akses keluar dari pelabuhan menuju laut lepas. Beruntung seluruh nelayan selamat dari hantaman gelombang. Meski demikian, 3 perahu rusak parah, bahkan 1 diantaranya hancur. Selain menenggelamkan 3 perahu, cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi juga mengakibatkan sejumlah perahu sempat tertahan di tengah laut. Sangat berbahaya Mas, di tengah juga berbahaya, angin cukup kencang, di pinggir gelombang sangat tinggi. Bagi nelayan karena muaranya sangat sempit sekarang, ada penimbunan pasir, jadi agak susah juga, sangat berbahaya dan akibatnya bisa terbalik. Menghimbau kepada masyarakat nelayan Puger khususnya agar tetap berhati-hati apabila melaut dan tetap menggunakan safety atau alat keselamatan apabila melaut atau mencari.
Banjir berkepanjangan yang merendam permukiman di Serampa, Serdang Bedagai, Sumatera Utara memaksa warga bertahan di pengungsian. Sementara warga berjibaku menerobos kedalaman air berarus deras untuk menyelamatkan diri dan barang mereka menyusul banjir yang merendam ratusan rumah di Aekanopan, Labuhan Batu Utara. Sejumlah warga ini terpaksa menerobos arus deras saat mereka berupaya menyelamatkan diri dan barang berharga mereka dari banjir yang merendam permukiman di Aekanopan, Waluh Hulu. Air mulai masuk ke permukiman warga Kamis pagi. Selain merendam ratusan rumah, juga melumpuhkan kegiatan warga sebab sarana umum, jalan, rumah ibadah hingga sekolah terdampak. Ketinggian air bervariasi mulai 80 cm hingga 1 meter, menyusul hujan deras dan tanggul jebol. Kalau pagar kita lah makanya meninggi air ini. Kita selama ini kan kita pagar keliling ini pula kan, jadi kena jebolnya di bagian belakang sana, makanya arus yang dari tiba-tiba sana langsung semuanya masuk kemari. Sementara banjir selama 4 hari yang merendam permukiman di Serampa, Serdang Bedagai, Sumatera Utara memaksa warga bertahan di pengungsian. Meski ketinggian air 30 cm, hingga kini banjir masih menggenangi 60 rumah warga di Desa Serampa dan 200 kepala keluarga terpaksa bertahan di pengungsian. Ya, sampai saat ini untuk tidur di tenda pengungsian itu belum ada. Cuma pada saat siang hari mereka lebih suka di tenda untuk bersama. Rumah yang terendam ada berapa? Ya, rumah yang terendam sampai dengan saat ini masih sekitar 60-an rumah seperti biasanya. Memasuki hari keempat, korban banjir yang bertahan di pengungsian mulai menderita berbagai penyakit, terutama anak-anak. Diare, demam, batuk, dan gatal-gatal menyerang korban banjir hingga tim medis berjibaku menggelar pengobatan kepada mereka. Tuti Alawiyah Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Labuhan Batu Utara dan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Aceh Tenggara Aceh membuat 3 jembatan yang menghubungkan 4 desa terputus. Sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, banjir terus meluas hingga merendam 12 kecamatan. Kedalaman saat Tipang 3 maupun kedalaman saat... Memasuki hari keempat, banjir di Aceh Tamiang Aceh meluas hingga 12 kecamatan. Kecamatan Seruai merupakan kawasan terparah yang dilanda banjir. Bahkan, banjir membuat jalan lintas Sumatera lumpuh hingga menyebabkan antrean kendaraan. Namun, ada juga pengendara yang nekat melintasi banjir. Tak hanya merendam jalan, banjir juga merendam pusat kota Kuala Simpang hingga membuat aktivitas warga terganggu. Banjir disebabkan luapan sungai Tamiang memiliki ketinggian air bervariasi antara 1 hingga 1,5 meter. Petugas dari BPBD, TNI Polri terus memantau kawasan banjir dan mengevakuasi warga. Petugas juga telah mendirikan posko bantuan sementara dan dapur umum. Sampai saat ini, itu curah hujan masih tergolong tinggi. Jadi di sini juga kami menghimbau kepada warga masyarakat agar selalu waspada. Banjir juga merendam jalan lintas Sumatera di kawasan Kecamatan Manyak Panyet dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Akibatnya, lalu lintas di lokasi terjadi kemacetan sepanjang 20 km. Kondisi ini membuat sejumlah sopir truk pengangkut kebutuhan pokok putus asa. Mereka khawatir muatan bisa membusuk jika terlalu lama berada di antrean. Di Kabupaten Aceh Tenggara, banjir bandang yang menerjang wilayah ini memutus 3 jembatan yang menghubungkan 4 desa. Akibatnya, ratusan warga terisolasi. Meski berbahaya, warga memilih melintas di tanggul sungai lantaran jarak jalur alternatif yang ada terlalu jauh. Sejumlah alat berat dikerahkan agar aktivitas warga kembali normal. Dan kita tentu akan menyiapkan fasilitas darurat sementara, baik yang sudah disiapkan ini dari Binsos, kemudian nanti ada juga dari BPBD. Sementara itu, warga masih terus berbenah usai rumahnya diterjang banjir bandang. Namun, mereka belum bisa kembali ke rumah lantaran endapan lumpur yang ada. Tim Liputan melaporkan.
Banjir bandang menerjang wilayah Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis malam. Selain merusak rumah warga, derasnya banjir juga menyeret 3 kendaraan hingga membuat salah satu jembatan kecil terputus. Inilah video amatir yang direkam warga saat banjir bandang dengan aliran arus cukup kuat datang menerjang permukiman warga di Kalibaru Wetan, Banyuwangi, Kamis malam. Banjir bandang, Pak Lurah. Tolong disegerakan ini, rakyat. Banjir bandang yang tak pernah terjadi sebelumnya ini membuat warga kaget dan panik. Air bah bercampur lumpur hingga sampah ini menerjang dan merusak puluhan rumah warga. Kontre jebol lagi yut, untung mau aku wis barang-barang wis tak bawa kabeh iki mau. Tembok sebuah gerai telepon seluler juga tampak jebol. Beruntung saat bencana, pemilik gerai berhasil menyelamatkan diri dan air bah tak menyeretnya. Rumah 3 hancur semua, nggak ada, habis. Sejumlah warga yang terjebak di dalam rumah lantaran terkepung banjir dibantu masyarakat lainnya untuk dievakuasi ke tempat aman dengan menggunakan tali. Dampak yang saya rasakan yaitu dampaknya banjir yang meresahkan warga dan banyak jalan yang rusak, terus rumah-rumah yang rusak. Banjir bandang juga memaksa kereta api Tawang Alun tujuan stasiun Ketapang terhenti sementara di stasiun Kalisat, Jember lantaran rel kereta api di kawasan Kalibaru masih terendam banjir. Menjelang dini hari tadi, banjir mulai berangsur surut. Selain karena luapan sungai akibat intensitas hujan yang sangat tinggi, banjir diindikasi terjadi akibat alih fungsi lahan perkebunan. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang anggota kepolisian dari Polres Sumedang meninggal dunia setelah menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Warung Buah, Desa Padanaan. Korban ditabrak sebuah truk tronton yang diduga mengalami remblong. Nasib tragis dialami Aibda Suwandi, 38 tahun, anggota Binmas Polsek Tomo, Polres Sumedang, lantaran jadi korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Bandung Cirebon di kawasan Warung Buah Desa Pandanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ia tewas di lokasi kejadian setelah ditabrak sebuah truk tronton. Insiden kecelakaan terjadi saat kondisi jalan dari arah Bandung menuju Cirebon macet menyusul adanya perbaikan jalan. Tiba-tiba truk tronton diduga alami remblong melaju tak terkendali di kondisi jalan yang menurun dan berkelok. Sementara dari arah berlawanan datang motor yang dikendarai korban. Tabrakan pun tak terhindarkan. Kejadiannya gimana sih, Kang? Oh, ketabrak mobil, harus rem, belum rem. Terus dia yang masuk, mobilnya masuk ke dalam mobil kan, langsung bawa mobil langsung ke bawah, sampai tempat bangun. Itu dia pengendara motor, Kang? Iya. Pengendara motor. Ke bawah truk ya? Iya. Di informasi selanjutnya, pemirsa, usai mangkir beberapa kali, Lukas NMB akhirnya jalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh KPK. Pemeriksaan Gubernur Papua itu dilakukan di kediaman pribadinya. Masa berupaya menghadang kedatangan rombongan KPK dan aparat gabungan yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus korupsi yang juga merupakan Gubernur Papua, Lukas NMB di Koya Tengah, Kota Jayapura. Namun aksi mereka dapat diredam hingga rombongan pun bisa masuk ke kediaman orang nomor 1 di Papua itu. Diawali dengan pengecekan kesehatan, Lukas NMB akhirnya menjalani pemeriksaan penyidik KPK setelah sempat tertunda selama 2 bulan pasca ditetapkannya sebagai tersangka. Pemeriksaan tersebut berlangsung selama 1,5 jam. Ini pemeriksaan permintaan keterangan terhadap saudara Lukas NMB baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, dan itu sudah selesai. Proses tadi cukup lancar, tidak ada hambatan apapun, kerjasama dan beliau sungguh-sungguh kooperatif. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan tersangka sejak 5 September lalu atas kasus dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah pada tahun 2020. Namun dengan alasan sakit, Lukas beberapa kali mangkir dari jadwal pemeriksaan. Kini KPK dan PPATK sudah memblokir rekening Lukas NMB yang bernilai 71 miliar rupiah. Rianto Nei melaporkan dari Jayapura, Papua.
Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit menyatakan adanya intervensi dari personel Divisi Propam Polri yang membuat Polres Jakarta Selatan tidak dapat mengamankan saksi dan barang bukti. Sementara asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Derianto alias Kodir, diancam hakim dan jaksa dijadikan tersangka lantaran keterangannya yang berbeda-beda. Keterangan Kodir sebagai saksi dalam persidangan Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria dinilai jaksa dan hakim berubah-ubah. Salah satu keterangan Kodir yang dianggap tidak konsisten, yakni terkait perintah Ferdi Sambo untuk menghubungi Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan usai pembunuhan Brigadir Yosua. Pernyataan Kodir juga sempat berubah-ubah saat Hakim Ketua Ahmad Suhel meminta dia untuk menceritakan kronologi pembunuhan pada 8 Juli lalu. Jawaban Kodir dinilai hakim tidak konsisten hingga membuat hakim dan jaksa geram. Saudara baca kan? Disumpah kan? Saudara menurut hakim, kami melihat dan melihat saksi ini sudah betul-betul dan membohong supaya keterangan mendesak menjadikan saksi menjadi tersangka. Nah, sementara AKBP Ridwan Soplanit memberikan keterangan dalam sidang terdakwa Hendra Kurniawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis malam. Ridwan merasa timnya diintervensi sejak awal melakukan olah TKP pada 8 Juli 2022 sesaat setelah kematian Yosua. Ia menuturkan saat itu sudah mendapat intervensi dari personel Divisi Propam Polri yang dipimpin Sambo. Menurut Ridwan, intervensi itu memicunya untuk fokus bagaimana mendapatkan kembali barang bukti, terutama saksi-saksi meng-cross-check kebenarannya atau investigasi lebih lanjut. Hal serupa diungkapkan oleh saksi lain seperti AKP Rifaizal Samuel selaku mantan Kanit Satreskrim Jakarta Selatan. Diduga terlibat cinta segitiga, 2 pemuda tewas bersimbah darah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Sempat simpang siur antara peristiwa kecelakaan lalu lintas atau korban begal dari 2 jasad pemuda di tepi jalan Trans Sulawesi. Polisi akhirnya mengungkap pelaku dan motifnya. Kematian kedua korban ternyata dilatar belakangi kisah asmara segitiga. Gimana tuh simpan? Aparat gabungan dari Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Jatan Ras Polrestabes Makassar meringkus 2 pelaku penganiayaan hingga korban meninggal dunia di tempat persembunyiannya di Jalan Patukangan, Desa Barombong, Makassar, Kamis malam. Sebelumnya, kedua korban berinisial AK dan MA diduga tewas karena kecelakaan tunggal. Namun belakangan, kedua korban tewas karena diserang. Terungkapnya 2 pelaku ini berdasarkan perkembangan penyelidikan rekam jejak obrolan dari media sosial korban. Polisi memeriksa mantan kekasih salah satu korban, yakni RP, 19 tahun. Dari keterangan RP, diketahui kedua korban terlebih dahulu menyerang kedua pelaku yang berinisial AR dan MD. Salah satu korban, AK, cemburu lantaran melihat salah satu pelaku, AR, berada di rumah mantan kekasihnya RP. Korban AK melepaskan anak panah ke arah pelaku, AR. AR yang tak terima langsung mengejar AK. Sepeda motor yang dikendari kedua korban menabrak tembok dan bahu jalan usai ditendang kedua pelaku saat melintas di lokasi kejadian. Jadi motifnya ini ada kecemburuan. Jadi korban adalah mantan dari pacar dari pelaku. Jadi awalnya korban ini sempat mendatangi pelaku dan sempat juga membidik busur kepada pelaku yang mana mengenai paha bagian kiri pelaku. Dan akhirnya dikejar oleh kedua pelaku ini hendak membalas dan terjadilah di TKP di sebelum jembatan Barombong di Tanjung, terjadilah TKP tersebut dan korban jatuh menghantam tembok. Untuk proses hukum lebih lanjut, kasus pidana keduanya telah ditarik dari Polsek Tamalate dan diserahkan ke Satreskrim Polrestabes Makassar. Polisi
juga masih memeriksa RP sebagai saksi. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam 15 tahun kurungan penjara. Sebelumnya, dua pemuda ditemukan tewas di Jalan Trans Sulawesi Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis dini hari. Kuat dugaan, kedua pemuda tanpa identitas itu menjadi korban begal. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, kasus KDRT yang dilakukan seorang suami terhadap istri dan anaknya di Depok, Jawa Barat menyita perhatian aparat kepolisian, khususnya Polres Metro Depok. Akibat insiden KDRT ini, sang istri mengalami kritis, sementara satu anaknya meninggal dunia dan seorang anak yang masih balita berhasil selamat. Usai melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus KDRT, Polres Metro Depok langsung bergegas mengunjungi kondisi anak balita yang selamat dari amukan sang ayah. Bayi tersebut kini sudah berada di tempat yang aman. Polres Metro Depok juga telah menunjuk unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA untuk melakukan pendampingan dan memantau kondisi bayi tersebut. Diketahui kasus KDRT yang dilakukan seorang pria di Tapos, Depok, Jawa Barat telah menyebabkan seorang anak berusia 11 tahun tewas dan satu orang lagi yang merupakan istrinya dalam keadaan kritis. Sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga Pekon Gunung Terang mengapung di aliran sungai. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap pelakunya. Penemuan sesosok bayi laki-laki di aliran sungai Pekon Gunung Terang, Kecamatan Bulog, Tanggamus, Lampung ini menggegerkan warga. Mayat bayi yang tali pusatnya masih segar itu pun dipulasarakan oleh warga sebelum dimakamkan. Polisi yang melakukan penyelidikan mencurigai seorang gadis berinisial EL merupakan warga setempat yang baru pulang usai merantau di Jakarta. Gadis berusia 23 tahun itu pun langsung diamankan dan dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku sudah 2 kali mengandung hasil hubungan cinta dengan seorang pria asal Bogor, Jawa Barat. Kehamilan pertama berhasil digugurkan, namun pada kehamilan kedua, kekasihnya tetap tak bertanggung jawab hingga kandungannya memasuki usia 9 bulan. Pelaku jadi melahirkan di rumahnya sendiri, di kamar mandi, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan dibersihkannya, serta dibawa ke kamarnya selama 1 malam dan sampai paginya dibuang karena diperkirakan oleh pelaku bahwa bayi tersebut sudah meninggal. Kini pelaku telah dijadikan tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Seorang pengendara mobil menjadi korban perampokan pecah kaca di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta. Sejumlah barang diambil para pelaku, sementara korban langsung melaporkan kasus perampokan ini ke Mapolres Jakarta Selatan. Aksi perampokan dengan modus pecah kaca mobil terjadi saat korban tengah memarkirkan kendaraannya. Pelaku yang menggunakan sepeda motor langsung memecahkan kaca jendela mobil korban. Pelaku kemudian mengambil barang-barang milik korban dari dalam mobil. Meski aksinya sempat diketahui warga, namun para pelaku berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Sementara korban kini melaporkan kasusnya dan ditangani petugas Mapolres Jakarta Selatan. Komplotan pelaku pencurian motor di Kabupaten Lebak, Banten diringkus polisi. Para pelaku ditangkap di sejumlah tempat. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 13 unit motor hasil curian. Polisi dari Polres Lebak menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat persembunyian komplotan pencurian spesialis motor. Dari lokasi penggerebekan, polisi menangkap salah seorang anggota komplotan. Polisi kemudian terus mengejar tersangka lain. Dari sejumlah lokasi, polisi kemudian menangkap 6 tersangka lain. Salah satunya dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 3 unit sepeda motor dari berbagai merek. Dalam hal ini, pelaku melakukan aksi kejahatannya dengan cara melakukan pencurian kendaraan bermotor di halaman rumah daripada korbannya dengan cara merusak spot kontak menggunakan kunci tertib. Dan dari hasil keterangan pemeriksaan para pelaku melakukan aksi kejahatannya ini pada pukul 2-3 dini hari. Selama ini para pelaku menyasar motor yang terparkir di permukiman warga. Bermodalkan kunci letter T, mereka menggasak puluhan motor lalu dijual kepada penadah. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 363
dan 480 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Pemirsa, kejadian tak lazim terjadi di Blora, Jawa Tengah. Seorang pencuri yang beraksi pada malam hari di sebuah sekolah justru ketiduran hingga pagi hari. Pelaku dibangunkan oleh polisi dan meringkusnya setelah mendapat laporan dari pihak sekolah. Polisi dengan sigap langsung menghampiri Gangsar Arianto dan membangunkannya dari tidur lantas memborgolnya. Entah kenapa warga Nganjuk, Jawa Timur ini ketiduran di ruang guru SD Negeri 1 Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan Blora, usai mencuri di sekolah ini. Karena ketiduran, polisi dengan mudah menangkapnya. Peristiwa pencuri ketiduran bermula ketika pagi hari sekitar pukul 6 penjaga sekolah melihat ada seseorang yang tidur di ruang guru. Kepala sekolah kemudian melapor polisi. Selang beberapa menit polisi datang untuk menangkapnya. Hasil penyelidikan di TKP, sejumlah laci kondisinya acak-acakan dan uang Rp84.000 milik siswa yang tersimpan di laci telah raib. Seorang laki-laki tidur di kebetulan di kursi saya sebagai kepala sekolah. Nah, terus setelah itu saya koordinasi dengan polisi dan Babinsa. Terus selang sekitar 2 menit, juga polisi datang terus disusul dengan pemeriksaan. Pas waktu polisi datang, langsung masuk, terus langsung diborgol. Itu waktu itu masih tidur? Masih tidur, ya. Pencuri masuk dengan cara menjebol atap dan diduga ia kelelahan saat berusaha masuk ke ruang guru, sehingga ketiduran sampai pagi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku masih dalam pemeriksaan di Polsek Tunjungan. Arif Nur melaporkan dari Blora, Jawa Tengah. Sebuah rumah di Kampung Kauman kawasan Masjid Agung Demak, Jawa Tengah ludes terbakar. Peristiwa serupa juga menimpa Gedung Pusat Kebudayaan Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat yang terbakar. Bangunan yang masuk dalam warisan dunia UNESCO itu terbakar saat sedang digelar Festival Durian. Kobaran api menghanguskan bagian atas Gedung Pusat Kebudayaan Pemerintah Kota Sawah Lunto Kamis pagi. Terlihat asap tebal mengepul dari bangunan peninggalan Belanda yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta itu. Saat peristiwa terjadi, sedang berlangsung festival durian yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Tepat pada pukul 10.30 memang terjadi ada muncul luapan api. Kemudian langsung kami dari Satreskrim mendatangi TKP. Kemudian menghubungi pihak pemadam kebakaran. Lokasi kebakaran di Kauman Gang 1. Kebakaran juga menimpa sebuah rumah di Kampung Kauman kawasan Masjid Agung Demak, Jawa Tengah, Kamis siang. Dalam video amatir milik seorang warga, api melalap rumah yang dijadikan toko kelontong tersebut. Bangunan yang terbuat dari kayu menyebabkan api dengan cepat membesar. Ya, dari kipas. Oh, dari kipas. Dari arah kipas dinding. Kipas dinding. Itu pas dinyalain atau gimana, Pak? Ya, kurang tahu. Masalahnya kan saya posisinya di luar rumah. Di luar rumah. Tahu anak saya keluar kan masih tidur yang besar itu. Bilang kebakaran itu saya masuk api sudah di dinding. Dugaan sementara penyebab kebakaran karena korsleting listrik dari kipas angin yang menempel di dinding lalu merembet ke ruangan lain. Akibat peristiwa tersebut, kerugian ditaksir mencapai Rp250 juta. Tim Liputan melaporkan. Gagalkan pencurian sepeda motor, seorang pemuda menjadi korban pembacokan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Seorang begal sadis di Cirebon, Jawa Barat yang menjadi DPO kasus pencurian dengan kekerasan akhirnya diringkus polisi. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang pemuda mengalami luka bacok di bagian punggungnya usai memergoki kawanan pencuri sepeda motor. Udah, lu langsung berobat dulu, lu kejar juga itu. Ngadepin tadi, bingung. Seorang warga berinisial H di Bekasi, Jawa Barat harus mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian punggung dan jarinya setelah dibacok oleh kawanan pencuri sepeda motor. Penganiayaan ini terjadi saat korban memergoki 3 orang pelaku yang hendak mencuri motor milik warga. Korban pun sempat melakukan perlawanan. Para pelaku akhirnya melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke kali. Sementara satu sepeda motor pelaku yang digunakan untuk beraksi ditinggalkan di lokasi kejadian. Saat ini petugas dari Polsek Jati Asih telah diturunkan untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Dua ini golok, ternyata temannya ketinggalan satu. Itu si abang yang ngejar pakai motor Mio itu, yang motornya udah digeletakin. Itu di sini belakang udah berdarah-darah bang, udah kena bacok. Tapi dia masih teriak-teriak maling. Sementara itu petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota Jawa Barat berhasil meringkus orang begal sadis berinisial AW di tempat persembunyiannya. Tersangka menjadi DPO kasus pencurian dengan kekerasan. Petugas juga menyita barang bukti berupa sepeda motor tersangka yang digunakan untuk melancarkan aksinya, serta 1 dus box HP milik korban. Tersangka beraksi dengan memepet motor korban lalu membacoknya. Korban yang sudah terjatuh akhirnya pasrah, hartanya dibawa kabur. Tersangka kini dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan kekerasan yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, terkait peralihan siaran TV analog ke TV digital, pemerintah meminta 7 lembaga yang diduga masih bersiaran TV analog untuk segera mematuhi kebijakan. Sementara itu, warga di Bekasi menyerbu toko elektronik untuk membeli set-top box agar bisa menonton TV digital. Toko elektronik di Pasar Proyek Bekasi, Jawa Barat ini terus didatangi warga yang ingin membeli set-top box demi bisa menonton TV digital. Animo warga yang tinggi bahkan membuat stok STB TV digital seharga Rp240.000 di toko ini selalu ludes terjual. Banyak peminatnya, udah nggak ada isinya di TV-nya. Udah nggak ada ya? Penjualan abang per hari ini set-top box ini ada berapa? Mas, kurang tahu satu lagi itu. Dong, metrik itu. Habis Bu. Set-top box. Ya Allah. Sementara itu, untuk membantu warga mendapatkan set-top box sebagai perangkat utama siaran TV digital, Kemenkominfo membuka 6 posko bantuan set-top box untuk warga Jabodetabek. Posko yang dibuka sejak 2 November hingga 5 November itu akan memberikan STB secara gratis kepada warga yang terdaftar dalam data berkategori rumah tangga miskin. Masyarakat pun bisa mengambilnya di posko terdekat dengan syarat membawa KTP dan kartu keluarga. Sementara itu, meski Kementerian Kominfo resmi menghentikan siaran televisi analog, rupanya diduga masih ada 7 lembaga penyiaran atau televisi yang masih bersiaran TV analog. Untuk itu, pemerintah meminta agar lembaga penyiaran itu mematuhi aturan secepatnya. Terhadap yang membandel ini, secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio atau ISR bertanggal 2 November kemarin. Maka jika sekarang masih melakukan siaran-siaran melalui analog, maka itu bisa dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Migrasi TV analog ke TV digital menghadirkan siaran yang lebih berkualitas, gambar yang lebih jernih, hingga pilihan saluran yang beragam. Tim Liputan melaporkan. Sementara Kemenkominfo segera menggelar pertemuan dengan stasiun televisi yang masih menyiarkan TV analog. Sementara peralihan ke siaran TV digital memicu penjualan set-top box di pusat perbelanjaan Glodok Taman Sari, Jakarta Barat meningkat tajam.
memasuki pusat perbelanjaan elektronik Glodok Taman Sari, Jakarta Barat, Kamis sore, masyarakat mulai berburu dan mencari set-top box, perangkat utama untuk dapat menikmati saluran TV digital. Tak hanya pedagang STB di dalam gedung Glodok yang hilir mudik didatangi pelanggan, pedagang STB di luar gedung juga kebanjiran pelanggan. Tak tanggung-tanggung dalam satu hari sebanyak 60 perangkat STB laris dibeli konsumen. Kenaikan omset penjualan STB mencapai 30%. Sementara Kementerian Kominfo segera mengadakan pertemuan dengan stasiun televisi yang masih menyiarkan TV analog. Kementerian Kominfo berharap seluruh televisi Indonesia bisa mematuhi undang-undang kesepakatan bersama yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini dilakukan agar industri pertelevisian di Indonesia bisa terus maju dan berkembang. Nah, untuk itu sesuai dengan arahan Pak Menteri, kita akan berbicara dengan mereka secara baik dan produktif lah begitu, dan kita juga mengimbau mereka untuk segera beralih ke TV digital sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja. 3, 2, 1, silakan. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menghentikan siaran TV analog terhitung mulai 2 November 2022 di wilayah Jabodetabek, kemudian 32 kabupaten dan kota, dan 173 kabupaten kota non-terestrial akan ditutup secara bertahap dalam proses analog switch off dan bertransformasi dari TV analog menuju TV digital. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. BPOM mencabut izin produksi obat sirup sebuah perusahaan hingga berdampak pada 200 tenaga kerja terpaksa dirumahkan. Sementara kasus gagal ginjal akut lagi-lagi menelan korban jiwa, seorang bayi berusia 8 bulan di kota Sibolga, Sumatera Utara. Duka mendalam terus menyelimuti pasangan suami istri Rudi Hartono Nainggolan dan Christine Damanik. Mereka harus kehilangan buah hatinya yang masih berusia 8 bulan. Putri sematawayang pasangan ini meninggal dunia diduga akibat gagal ginjal akut. Awalnya pasien bayi Gloria demam, kemudian menjalani pengobatan di puskesmas dan mendapat obat sirup yang belakangan ditarik dan dilarang diperjualbelikan. Tak kunjung pulih, bayi Gloria justru menunjukkan gejala gagal ginjal berat dan terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah masuk ruang ICU kritis, karena sudah operasi. Ada pembengkakan di badan? Bengkak, tangannya, kakinya, ginjal, tidak berfungsi lagi. Sementara surat dan pita kuning Badan POM RI masih melingkari sejumlah produk obat sirup untuk anak di sebuah perusahaan obat di Medan, Sumatera Utara. Dugaan dua perusahaan tidak melaporkan penggantian sumber bahan baku termasuk proses kualifikasi supplier memaksa BPOM RI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian produksi, distribusi, penarikan kembali, dan pemusnahan produk. Dampaknya selain kegiatan pabrik terhenti, sebanyak 200 pekerja hingga kini terpaksa dirumahkan. Kuasa hukum perusahaan farmasi Herman Sahuta Galuh menepis semua tudingan BPOM RI. Terlalu cepat. Kita anggap farmasi ini bukanlah pihak yang mencampurkan EG-DEG dalam bahan baku. Kandungan EG-DEG itu sudah ada di dalam bahan baku yang walaupun faktanya WHO ataupun BPOM tidak pernah mensyaratkan untuk menguji lab khusus untuk bahan EG-DEG. Belum pernah ada ketentuan itu. Sebelumnya Menteri Kesehatan mencatat hingga Rabu lalu total kasus gagal ginjal akut pada anak mencapai 325 kasus dengan 178 pasien anak yang meninggal dunia. Dengan kasus terbanyak ada di Provinsi DKI Jakarta. Menteri Kesehatan juga memastikan angka kasus baru menurun drastis setelah adanya larangan edar untuk obat jenis sirup anak di pasaran. Muhammad Hamdani dan Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar merenovasi rumah tidak layak huni bagi warga yang kurang mampu di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sementara di Kabupaten Serang, Banten, YPP SCTV Indosiar berkolaborasi dengan Yayasan Bahtera Maju Indonesia atau YBMI melakukan kegiatan sosial dengan membersihkan rumah ibadah bagi umat muslim.
Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar beserta Yayasan Bahtera Maju Indonesia YBMI menggelar kegiatan bersama dengan membersihkan Masjid Darul Arkom di Kecamatan Pontang dan Masjid Al-Manar di Kecamatan Tirtayasa yang berada di wilayah Kabupaten Serang, Banten. Dengan dibantu warga sekitar, relawan sangat antusias membersihkan setiap sudut ruangan rumah ibadah agar tercipta suasana yang bersih dan nyaman saat digunakan beribadah. Tim relawan juga melakukan fogging guna memastikan tempat ibadah terbebas dari virus ataupun bakteri yang dapat mengancam kesehatan. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasiron kepada teman-teman dari Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar dan juga teman-teman rombongan yang sudah mewujudkan kebersihan, merealisasikan niat baiknya di masjid kami. Pengurus YBMI berharap agar kegiatan serupa terus digalakan agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan bisa meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Program-program ini perlu ditingkatkan kembali, perlu dikembangkan kembali untuk kebaikan dan kemaslahatan umat dan orang banyak. Selain membersihkan rumah ibadah, tim juga menyerahkan bantuan berupa alat-alat kebersihan kepada pengurus masjid. Sementara itu, di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, tim YPP SCTV Indosiar bersama Yayasan Bapak Bangsa YBB juga merenovasi rumah warga yang kurang mampu. Penghasilan warga yang bekerja sebagai penjahit musiman, pengrajin tenun ikat, dan pekerja serabutan membuat mereka belum mampu merenovasi rumah. Kini, mereka bisa bernapas lega. Rumah mereka yang sederhana menjadi lebih baik usai direnovasi oleh tim YPP SCTV Indosiar dan YBB. Saya, Ibu Elvi, mewakili Mama Romana Roja, sangat berterima kasih kepada YPP SCTV Indosiar dan YBB atas bantuan renovasi rumah kami yang sebelumnya tidak layak, sekarang menjadi lebih nyaman, sehat, dan bersih. Harapannya agar program ini bisa berlanjut di kemudian hari karena masih banyak rumah masyarakat yang perlu dibedah gitu. Diharapkan program renovasi rumah ini terus berlanjut di kemudian hari sebab masih banyak rumah warga yang perlu diperbaiki. Tim Liputan melaporkan. Tembang Ojo dibandingke semarakan ajang Indonesian Dangdut Award 2022. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, Jerman datang ke Piala Dunia 2022 dengan memori buruk, yaitu tersingkir di babak grup saat Piala Dunia Rusia 4 tahun silam. Kali ini tim Panzer datang ke Qatar juga tidak dengan rekor yang terlalu baik. Namun jangan pernah sekalipun meremehkan Jerman yang sudah 4 kali menjuarai Piala Dunia. Jerman tiba di Piala Dunia Qatar 2022 dengan misi menghapus luka, yaitu kegagalan lolos dari babak grup di Piala Dunia Rusia 2018. Tim Panzer secara mengejutkan pulang dari Rusia dengan status juru kunci, usai kalah dari Meksiko dan Korea Selatan. Di gelaran Euro 2020, Jerman juga cuma sampai babak 16 besar setelah mereka ditaklukkan Inggris dengan skor 0-2. Sejak saat itu hingga kini, Jerman belum berubah banyak. Jerman akan datang ke kawasan Teluk hanya dengan 1 kemenangan dari 7 laga terakhir. Salah satunya termasuk kekalahan dari Hungaria pada September 2022. Ada kesan banyak pemain bintang Jerman yang belum dalam performa terbaik, minim kreativitas, dan meski telah meraih banyak trofi, Die Mannschaft kemungkinan besar bisa tersingkir lagi di awal turnamen. Namun beberapa pihak belum berani mencoret Jerman dari kans menjadi juara di Qatar. Pelatih Jerman Hansi Flick masih mencari racikan terbaik untuk skuadnya. Kiper Manuel Neuer dan Thomas Müller telah tampil lebih dari 100 kali bersama timnas. Bek berpengalaman Mats Hummels bisa menambah kualitas saat berduet dengan Antonio Rudiger di lini pertahanan. Adapun Ilkay Gundogan, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, dan Jonas Hofmann menyajikan kedalaman di sektor gelandang.
Dan meski bingung siapa yang akan menempati posisi nomor 9 alias juru gedor, Flick punya pilihan dalam sosok Kai Havertz, Timo Werner, Leroy Sané, dan Serge Gnabry. Bila tampil prima, mereka bisa jadi ancaman serius bagi para pemain bertahan lawan. Pasukan Flick mungkin belum klik, namun Jerman telah berkali-kali membuktikan mentalitas mereka di Piala Dunia. Ketika mesin Panzer Jerman panas, para rival bakal dilibas. Berada di grup E bersama Spanyol, Costa Rica, dan Jepang, Jerman seharusnya tidak kesulitan untuk lolos ke babak gugur. Dari situ, Jerman jelas tahu cara meraih kemenangan, khususnya trik lawas mereka, babak adu penalti. Ya, Piala Dunia 2022 menjadi pembuktian Prancis sebagai salah satu tim unggulan dan juara bertahan. Namun hal itu bukanlah perkara mudah karena tim ayam jantan kehilangan sejumlah pilar dan dibayangi kutukan juara bertahan. Tim nasional Prancis datang ke Piala Dunia 2022 Qatar berstatus juara bertahan. Sorotan tentu mengarah ke skuad Didier Deschamps yang dituntut harus tampil apik dan memutus kutukan juara bertahan. Ya, sejak Piala Dunia 2002, juara bertahan selalu kandas di babak grup pada edisi Piala Dunia selanjutnya. Hal itu menimpa Prancis, Italia, Spanyol, dan terakhir Jerman yang merajai Piala Dunia 2014, lalu tersingkir di fase grup Piala Dunia 2018 Rusia. Catatan buruk ini pun menjadi sinyal bahaya untuk Prancis agar berbenah di Qatar nanti. Terancam kehilangan N'Golo Kante, Paul Pogba, dan Rafael Varane, namun tim ayam jantan masih memiliki sejumlah pemain top lainnya. Ada nama Kylian Mbappe yang membantu Le Bleu juara Piala Dunia 2018 dan menjelma jadi superstar dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian masih ada Karim Benzema, striker Gaek yang baru menerima trofi Ballon d'Or. Kombinasi Mbappe dan Benzema dapat menambah produktivitas tim ayam jantan. Nous, on va essayer d'aller chercher cette Coupe du Monde. Encore une fois, comme vous savez, l'équipe de France elle l'a gagnée en 2018. Donc c'est un objectif pour nous, encore une fois, d'aller chercher cette Coupe du Monde. Di Piala Dunia 2022 Qatar, Prancis akan berada di grup D bersama Australia, Denmark, dan Tunisia. Laga perdana sang juara bertahan akan dimainkan di Stadion Al Janoub pada 22 November 2022 kontra Australia. Dipersembahkan oleh Kita beralih ke informasi lain, pasien terakhir korban tragedi Kanjuruhan yang dirawat di RSUD Kanjuruhan Malang akhirnya tiba di rumahnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan akhirnya kembali memenuhi panggilan kedua penyidik Barreskrim Polri dan Polda Jawa Timur. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini diperiksa sebagai saksi tragedi Kanjuruhan di Mapolda Jawa Timur pada Kamis siang. Ia diperiksa selama hampir 6 jam dan dicecar sebanyak 35 pertanyaan seputar peran dan fungsi PSSI sebagai regulator dalam pembagian operator, pelaksana hingga penanggung jawab kompetisi. Selain itu, kedatangan Iwan Bule juga untuk menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada penyidik. Minggu lalu, mohon maaf kami tidak bisa hadir karena ada beberapa kegiatan baik basket maupun Piala Dunia. Alhamdulillah tadi selain bisa ada tambahan dokumen-dokumen kami serahkan ya dengan pendukung. Dokumen apa itu Pak yang diserahkan? Banyak ada beberapa dokumen. Alhamdulillah itu untuk pendukung sama para penyidik untuk. Setelah menjalani perawatan selama 1 bulan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, pria berinisial VH yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan akhirnya bisa meninggalkan rumah sakit dan kini telah kembali ke rumah orang tuanya di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia juga merupakan korban terakhir yang dirawat di RSUD Kanjuruhan. Meski telah dinyatakan sehat, namun kondisi pria asal Sidoarjo ini masih cukup memprihatinkan dan hanya bisa terbaring. Korban juga harus menjalani perawatan fisioterapi usai sembuh dari trauma dan cedera otak berat. Selama berada di rumah, korban juga akan tetap berada dalam pengawasan pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo.
Di informasi lainnya, pemirsa, Indonesian Dangdut Awards 2022, ajang apresiasi dan penghargaan bagi insan dangdut tanah air, kembali digelar Indosiar. Turut hadir sekaligus memberikan penghargaan bergengsi tahunan ini adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Pedangdut cilik Farel Prayoga dengan tembang Ojo Dibandingke menyemarakan ajang penghargaan bergengsi Indonesian Dangdut Awards 2022 yang ditayangkan langsung Indosiar Kamis malam. Selain Farel, sejumlah pedangdut tanah air lainnya juga turut memeriahkan malam penghargaan tahunan bagi para insan dangdut ini. Acara semakin semarak dengan kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang ikut bergoyang dengan Farel Prayoga. Sandiaga Uno turut membacakan nominasi dan memberikan penghargaan untuk kategori video klip dangdut terpopuler. Sangat mengapresiasi dan ini acaranya super keren, super menginspirasi dan ini memberikan satu apresiasi kepada musik dangdut yang sekarang menjadi ikon musik Indonesia yang mulai bisa bersaing dengan Korea, dengan K-pop. Kita sudah punya dangdut dengan varian dangdut koplo atau disingkat D-pop. Yang pertama, saya mengapresiasi Indosiar yang membuat acara seperti ini, anugerah, karena ini jelas yang pertama adalah membuat standar terhadap kualitas lagu dangdut, sehingga yang menang itu akan memotivasi yang lain untuk berbuat serupa. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD juga memberikan penghargaan pada Jaja Miharja untuk kategori Life Achievement. Dalam kesempatan ini, Mahfud MD berpesan agar seluruh masyarakat segera beralih ke TV digital sehingga musik dangdut yang disiarkan di televisi dapat dinikmati dengan lebih baik. Kita menyatukan perasaan seringkali melalui lagu, dan melalui dangdut ini kita menyatukan perasaan dan kebersatuan kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih maju tentu saja. Dan saya berpesan dalam kesempatan ini segeralah beralih ke TV digital semuanya, biar lebih nikmat menikmati lagu-lagu dangdut dan semua siaran televisi, baik suara maupun visualnya. Ada sebanyak 13 kategori penghargaan yang diberikan dalam Indonesian Dangdut Award 2022, mulai dari kategori penyanyi dangdut solo pria terpopuler hingga kategori penyanyi dangdut daerah dan pendatang baru solo terpopuler yang dimenangkan oleh Farel Prayoga. Auriga Agustina dan Waluyo Adi Susanto melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, ajang Indo Defense 2022, kapal bantuan Rumah Sakit Karya Anak Bangsa dikukuhkan sebagai KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sementara kedepannya Indonesia dengan ribuan pulaunya membutuhkan teknologi persenjataan canggih hingga robot untuk memudahkan pertahanan dalam negeri. Pameran Indo Defense 2022 di Hall Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis sore menyuguhkan beragam alat pertahanan canggih. Demi meningkatkan teknologi pertahanan dalam negeri, Indonesia menjalin kerjasama dengan Havelsan, sebuah perusahaan teknologi persenjataan asal Turki. Kedepannya Indonesia membutuhkan teknologi persenjataan canggih hingga robot untuk memudahkan pertahanan dalam negeri. And knowing the geography of Indonesia, especially with so many thousands of islands, it's a sea land, and of course the power on the sea and the mobility on the sea should be maximized. And by using unmanned sea vehicles, which run, actually these are robots, all right? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengukuhkan nama KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo. KRI Dr. Wahidin merupakan kapal bantuan rumah sakit yang seluruhnya merupakan karya anak bangsa. Nama Wahidin Sudirohusodo dipilih sebagai apresiasi negara terhadap jasa pahlawan di bidang kesehatan.
Ya pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Jangan lupa tetap kencangkan protokol kesehatan. Saksikan info terkini cegah corona hanya di video dan unduh aplikasinya sekarang. Dan jangan lupa juga untuk dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian kita melalui rekening BCA di nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, karena kepedulian kita harapan mereka. Pemirsa, ayo segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan program-program kesayangan Anda di Indosiar. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. TV analog mati, TV digital mulai. TV digital bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan siaran gratis. Pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. El deporte, la música, dime ahora quiero parar.